Halo semuanya, perkenalkan kembali, nama saya Wira. Kali ini kita lanjut membahas fitur TradingView yang bagian kanan ya. Kita mulai dari paling kanan atas ini. Ada yang namanya watchlist. Jadi teman-teman bisa ngelist saham-saham emiten yang mau dipantau gitu. Bahkan bisa dikelompok-kelompokkan. Contoh kita tes dulu ya. Di kanan sini, settings, teman-teman bisa pilih clear list dulu. Atau kalau teman-teman mau, buat aja list yang baru. Cuman membuat list yang baru itu butuh fitur pro ya. Jadi teman-teman yang free silahkan pakai yang sudah ada ya, watchlist ini. Oke, kita coba clear. Yes. Maka otomatis ini jadi kosong. Setelah kosong, coba kita tambahkan beberapa saham. BCA, infrastruktur ada Telkom. Oke, jadi teman-teman bisa ada tampilan watchlist seperti ini. Tanda D ini artinya delay ya, terlambat 10 menit. Ini kalau untuk yang tidak berlangganan data ya. Teman-teman kemudian bisa mengganti informasi yang mau dilihat ya. Kebetulan untuk sementara cuma 5 aja gitu. Harga terakhir, perubahan harga, persen perubahan harga, volumenya mungkin kalau teman-teman mau lihat tinggal dicentang aja. JST ini. Bahkan nanti bisa diurutin kalau teman-teman tekan tombol ini, maka dia urutin berdasarkan hurufnya. 2 kali ya dibalik gitu ya. Ini berarti ngurutin berdasarkan harga, ini ngurutin berdasarkan persen, paling tinggi paling rendah, dan seterusnya. Kelompok-kelompokinnya kita right click saja, right click ada tulisannya add section. Jadi teman-teman bisa tambahin ini sectionnya adalah mungkin infrastruktur. Section baru misalkan finance, section lagi consumer. Jadi teman-teman bisa rapi ya di kelompok-kelompokkan seperti itu. Bahkan mungkin dikelompokkan berdasarkan coal yang batu bara apa aja, CPO gitu ya, apa saja teman-teman bisa kelompok-kelompokin biar rapi gitu ya, biar rapi. Oke, di sini bahkan ada fitur yang baru ya, advanced view. Teman-teman bisa melihat secara rangkuman seperti ini gitu. Wow gitu ya, ada market cap-nya, average volume, bisa diganti nggak nih? Nggak. Ini fitur yang masih baru ya. Fundamentalnya bahkan bisa dilihat ya, earning per share. Jadi teman-teman di satu sektor yang sama bisa langsung ngebanding-bandingkan ya, pair-nya gimana, beta itu volatilitas gitu. Jadi bisa secara langsung seperti itu. Dividen yield-nya secara persen gitu, bisa langsung di-compare. Oke. Ditutup dulu. Jadi itu terkait watchlist ya. Oke, kemudian teman-teman juga bisa melakukan yang namanya flagging ya. Jadi kalau teman-teman ada emiten spesifik gitu, bisa langsung di flag saja di sini, di marking ya. Nah, langsung dikasih warna juga boleh. Contohnya di sini UNVR jadi ada warna merah gitu ya. Jadi ada warna merahnya. Tujuannya nggak harus di watchlist, teman-teman bisa kelompokkan di saham-saham yang kelompok merah gitu. Atau mungkin teman-teman bisa nanti ada saham lain teman-teman warnain hijau, jadinya ternyata itu fitur yang pro. Tapi kalau fitur yang free, teman-teman hanya bisa nge-flag warna merah gitu ya. Tapi teman-teman bisa ada flag merah, flag hijau, flag biru, dan seterusnya gitu. Oke, itu saja terkait watchlist. Kemudian di bawahnya sini ada juga informasi secara umum terkait emiten yang lagi kita buka gitu ya. Contohnya di sini di kanan atas ada harga menuju pembagian laporan keuangan ya, earnings report. Jadi sekitar sebulan lagi baru Unilever bagikan laporan keuangan. Di sini ada sektornya, sektor-sektor dia. Jadi nggak perlu search Google lagi gitu, teman-teman sambil buka TradingView bisa juga langsung, Unilever itu sektor apa gitu. Atau ada saham tertentu yang gorengan, teman-teman jarang dengar, at least tahulah itu perusahaan apa, sektornya apa. Dan banyak banget informasi lainnya, saran saya klik saja yang di sini nih. Klik di sini. Nah, itu rangkumannya soalnya lebih rapi gitu ya. Dari chartnya, kemudian ada ideas, nih waktu itu pernah kita bahas ya, tapi tidak saya sarankan teman-teman ngikut mentah gitu. Dari teknikalnya, secara teknikal keseluruhan, tidak disarankan Unilever secara teknikal gitu. Ini pun jangan asal diikutin ya, saran saya, jangan asal diikutin. Data-data finansial, nah ini menarik banget karena rapi ya, lengkap seperti ini.
Terus profil perusahaan, nih terutama kalau teman-teman saham yang nggak dikenal, kalau males search Google, langsung aja tinggal klik langsung deh kita bisa baca sedikit gambaran ya perusahaannya ini, profilnya tentang apa gitu, industri, sektornya gitu, dan bahkan berita-berita terkaitnya. Walaupun keseringan nggak nyambung ya, karena ini emiten Indonesia, jadi informasinya nggak nyambung gitu. Ini coba kita lihat dari sisi finansialnya, tuh laporan keuangan dan lain-lain lumayan lah, rangkumannya lumayan lengkap gitu ya. Teknikal nih yang tadi kita udah lihat, dia ada dari sisi osilator, moving average, rangkumannya gimana gitu. Dia pakai banyak indikator. Nah, ini tidak saya sarankan untuk teman-teman ikutin gitu ya. Oke. Next. Jadi ini sudah. Selanjutnya yang di kedua sini ada yang namanya alert ya. Jadi kita buat alarm. Contoh misalkan Unilever, ini kita lihat udah turun. Kita coba ke daily dulu. Nah, misalkan kita mau menunggu sampai Unilever uptrend deh, baru kita mulai notice gitu ya. Jadi ya misalkan kita harapan dia itu break dulu di sini. Kalau break ini harapannya membentuk new high, akhirnya Unilever mampu menjadi uptrend ya. Oke deh, jadi kita bisa tambahkan alarm gitu. Alarmnya bisa langsung sih sebenarnya di sini, tekan aja add alert for UNVR gitu ya. Gitu. Atau ya teman-teman bisa secara manual ditambahkan di sini. Coba kita tambahkan dulu. Ini masuk ke sini jadinya ya. Kalau alertnya sudah mati atau sudah lewat, maka otomatis akan muncul di lognya doang gitu. Jadi sini ada lognya. Untuk yang free hanya bisa pakai satu alert ya. Sedangkan kalau untuk yang pro bisa 10 dan pro plus dan seterusnya itu lebih lagi ya. Lebih lagi. Teman-teman bisa edit alertnya untuk informasi-informasi yang misalkan Unilever crossing itu artinya kalau harganya nyentuh area alarm kita, maka kita dapat notifikasi gitu. Tapi nyentuh pun ada dua jenis ya. Mau nyentuh doang, nyentuh dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ya. Crossover ke atas atau crossover ke bawah. Jadi itu bisa juga. Harga lebih besar dari berapa? Jadi ini banyak pilihannya ya. Naik berapa persen, turun berapa persen juga bisa. Jadi ya udah, ini contohnya melewati garis ini kita dapat notif, garisnya berapa? 5850 gitu. Oke. Bahkan volume atau kalau teman-teman ada indikator lain bisa juga disetting di sini ya. Disetting di sini. Apakah alertnya sekali doang atau setiap saat? Ya, bisa diatur. Expired, nah ini kalau teman-teman mau bisa nentuin. Kalau udah lewat 2 minggu ya udah nggak perlu lagi. Tapi kalau teman-teman mau seterusnya, maka ini open ended ya. Sayangnya ini fitur Pro Plus, Pro. Jadi teman-teman bisa alarm yang nggak ada batas waktu gitu. Ini notifikasinya bisa kirim email atau pop up, jadi muncul di TradingView kita nanti ting, bahkan ada suaranya, ada bunyi suaranya gitu ya, ting gitu. Notify on app lewat aplikasi, kalau teman-teman ada aplikasi TradingView, bisa kasih nama nih, misalkan Unilever potensi uptrend, nah karena akhirnya sudah buat new high misalkan ya, nah jadi kasih keterangan gitu, siap jemput di bawah, baru save deh, save gitu ya. Jadi ini ada dapat satu alert. Oke, selanjutnya yang ketiga ini berita. Ini saya jarang pakai gitu, apalagi beritanya sering kali nggak relevan ya, karena dia luar negeri gitu, Reuters, TipRanks dan lain-lain. Next, data window ini menampilkan semua informasi, indikator dan lain-lain untuk nilainya gitu ya. Contoh volume kalau saya nyalain di sini jadi nyala nih. Sebenarnya lebih ke untuk lihat value-nya aja sih. Value ini volume terakhir Unilever berapa? 57 juta gitu ya. Gitu. Jadi ini cuma untuk menampilkan data aja, nggak gitu bermanfaat. Next, ini yang namanya hot list ya. Hot list itu untuk kalau orang yang live trading,
itu suka perhatikan kriteria-kriteria tertentu. Contoh di sini kan US semua ya. Teman-teman bisa ganti ke yang Indonesia ya. Caranya di sini ganti dulu ke Indonesia. Nah, ini Indonesia. Misalkan teman-teman maunya yang volume gainer, percent change gainer, sama mungkin ini ada gap ya. Percent change loser mungkin. Jadi itu teman-teman misalkan ya. Nah, ini volume gainer, percent change gainer. Jadi silahkan teman-teman coba aja mana yang informasi yang teman-teman butuhkan ya. Gap, mungkin gap up gitu ya. Tada, langsung deh kita bisa lihat. Ini kan lagi-lagi bisa di sort ya, tinggal ditekan. Oh, ini sorry, ini percent volume udah otomatis. Nih, percent change ya, ini yang paling tinggi. Lemas, PG, dan seterusnya. Oke, dan ini bisa berjalan secara real time asalkan teman-teman langganan data. Kalau ini kan ada tulisan D ya, delay, berarti ya teman-teman datanya nggak real time gitu. Tapi tetap aja ini fitur yang sangat bermanfaat menurut saya. Fitur yang sangat bermanfaat. Oke. Next, kalender. Kalender ini juga menarik, tapi teman-teman ganti dulu nih ke Indonesia ya. Indonesia. Sisanya dimatiin dulu tapi dimatiin dulu, tekan matiin dulu baru kita search yang Indonesia. Kecuali kalau teman-teman mau perhatikan berita-berita Amerika juga, apalagi kalau yang forex ya, dan di kasus tertentu itu bisa pengaruh juga ke Indonesia gitu. Oke, kita coba cari lagi Indonesia IDX, sehingga di sini teman-teman langsung dapatkan informasi kalender ekonomi Indonesia gitu ya. Sini ada misalkan cadangan devisa gitu ya, terus pertumbuhan ekspor gitu, jadi bisa ada informasi itu, dan kalender laporan keuangan juga bisa dipantau di sini ya. Itulah gunanya kalender ekonomi. Next, ideas ini yang itu ya, buat postingan, buat analisa, kita bisa ada listnya di sini gitu. Oke, itu skip aja. Ini chatting, skip juga. Ini untuk lihat-lihat informasi dari orang lain, skip. Ini chat. Kemudian ini juga ideas, tapi yang streaming ya. Streaming itu yang ideas dalam bentuk video nih. Kita bisa nonton-nonton punya orang gitu. Tapi ini nggak nyambung ya, nggak nyambung sama Unilever. Oke. Kemudian di sini ada notifikasi. Notifikasi itu contoh salah satunya ya, alert dan lain-lain, itu termasuk ke dalam notifikasi. Ini juga skip aja. Oke, ini untuk trading. Waktu itu saya sempat cerita ya, kalau di forex itu kita bisa langsung trading dari TradingView. Asalkan kita connect dulu broker kita yang memang ada bisa connect ke TradingView ya. Ini misalkan kalau di Indonesia saham kayaknya belum ada yang bisa langsung connect gitu ya. Saya kurang tahu, tapi setahu saya belum ada. Jadi ya ini skip aja. Ini ada bid offer-nya. Oke. Bid offer-nya juga kalau data nggak real time ya kosong-kosong gini gitu ya, kosong-kosong ini. Dan ini sebenarnya untuk trading, bisa trading di TradingView kalau memang market luar atau forex ya gitu. Oh ya, tadi terkait ini juga, nah ini bid offer ya. Jadi di harga 4.900 bidnya berapa, offernya berapa gitu. Ini karena market tutup aja jadinya kayak gitu. Tapi ya mirip ya, kayak gini dia. Oke. Yang terakhir di kanan bawah sini, ini adalah object tree. Semua objek yang ada di tengah sini, ini bisa kita sembunyikan, bahkan bisa dikelompokkan. Contoh ya, contoh kita coba buka Unilever ke bulanan. Ini kelihatannya sudah koreksi ABCDE ya. Jadi ini ada A, B, C, D, E. E-nya belum tahu di berapa, misalkan kita bisa atur, tes, kita analisa, set, anggaplah Unilever mungkin bisa turun sampai sini ya, dalam time frame bulanan. Jadi kita bisa kasih area di sini. Kita bisa tambahkan alarm, alarmnya sebelum sampai sana. Jadi kita kasih alarm, bisa alarm. Oke, itu contohnya gitu ya. Untuk analisa, alarm tadi kita terbatas di 1 ya. Ini bisa digeser nih.
Jadi alarm bisa digeser, set, langsung save. Keren ya. Oke, ini semua analisa kita. Kita buat sedikit gambaran. Mudah-mudahan ini turun sampai sini, ya akhirnya bisa naik gitu ya. Oke, keseluruhan analisa ini bisa dikelompokkan. Tahan tombol shift-nya gitu ya. Jadi dari sini tahan tombol shift, diklik, dapat semuanya. Atau kalau teman-teman mau pakai kontrol 1, 2, 3 gitu ya. Tahan tombol kontrolnya, diklik. Lalu right click, teman-teman bisa di group ya. Di group, maka ini jadi satu kelompok. Kita misalkan namain analisa reversal. Nah, satu kelompok ini nanti bisa disembunyikan bareng, ini ya. Jadi chartnya bersih gitu. Pas mau nunjukin analisa dibuka gitu, langsung semuanya muncul. Itulah gunanya object tree yang di kanan ini ya. Seperti itu. Oke deh. Jadi saya rasa sudah cukup untuk fitur yang di kanan ini. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you semuanya. Ingat teman-teman, trade responsibly.